Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada 10 bulan itu, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membaca nats khotbah kita pada saat ini, hal pertama yang timbul dalam pikiran saya bahwa ketika Allah memberikan aturan, ketika Allah memberikan ketetapan bagi kita manusia, tujuannya pastilah demi kebaikan kita. Kalau Tuhan memberikan aturan, kalau Tuhan memberikan ketetapan, tujuannya pastinya adalah demi kebaikan kita. Khotbah 2 minggu yang lalu yang mengingatkan kita akan penciptaan Allah atas kita manusia sebagai makhluk yang istimewa, di mana kita diciptakan pada hari yang terakhir setelah Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi lengkap dengan segala isinya apa yang menjadi kebutuhan manusia.
di pasal pertama di ayat 31 dalam kitab Kejadian bahwa Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadi nungadingkan situ tu saluhutna ditopa debata. Apa yang menjadi kebutuhan manusia sesungguhnya melalui rentetan peristiwa penciptaan membuktikan bahwa Allah terlebih dahulu juga memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu sebagai pencipta tentu Allah berharap agar segala sesuatu yang diciptakannya itu tertata dan terpelihara dengan baik. Karena itu ketika Allah memberikan mandat kepada kita manusia, sesungguhnya itu adalah merupakan kepercayaan besar untuk mengelola bumi, untuk memelihara bumi, berkuasa memelihara ciptaan yang lainnya. Yang pasti bukan untuk mengeksploitasi bumi, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh manusia sampai saat sekarang ini. Sebenarnya sebagai penerima mandat manusia haruslah menyadari bahwa kita ini sama dengan makhluk ciptaan lainnya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu dalam keistimewaan kita sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Sang Pencipta dan Pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, suatu kepercayaan yang besar jika kita diberikan mandat untuk menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, bagaimanapun manusia tidak boleh mengabaikan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Manusia tidak boleh mengabaikannya, terlebih jangan pernah melupakannya. Karena itu kita manusia harus tahu diri. Jangan menjadi orang yang lupa diri, seolah-olah kitalah pemilik dari apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita hanyalah manusia ciptaan yang diberikan mandat dan tanggung jawab. Tapi sekarang ini banyak manusia yang justru lupa diri akan tanggung jawabnya sebagai penerima mandat itu. Buktinya ada banyak orang yang mengeksploitasi alam, tidak peduli dengan kelestarian alam. Karena itu ketika Allah menciptakan semuanya ini dan melihatnya sungguh amat baik, kita lihatlah melalui peristiwa air bah dalam Kejadian pasal yang ke-7. Sebenarnya peristiwa air bah mengingatkan kita mengapa Allah mendatangkan air bah. Disebutkan dalam Kejadian pasal 6 ayat 12, karena Allah menilik bumi ini dan sungguh rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Iko paroni di batado aik nasumari, melenyapkan segala yang hidup, karena Allah melihat manusia tidak bertanggung jawab dengan mandat yang sudah diberikan kepadanya. Manusia tidak menghargai bumi. Mabaing gabi tarimas di bata. Tapi ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kebetulan dari kitab Kejadian pasal 6 dan 7 ini adalah khotbah sekolah minggu pada minggu hari ini. Bagaimana keluarga Nuh itu mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena Nuh dan keluarganya hidup benar dan tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan keluarga yang hidup di antara orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi keluarga Nuh bisa menjadi keluarga yang tampil beda karena memilih lebih takut akan Tuhan. Nuh diberikan kepercayaan melanjutkan hidup setelah air bah dengan mandat agar mereka mengusahakan bumi. Allah memberikan mandat agar manusia bertanggung jawab dalam melaksanakan mandat itu, karena memang Tuhanlah sesungguhnya yang memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita.
Karena itu pula yang mengingatkan kita bahwa jika Allah sang pemilik dengan segala isinya peduli dengan alam ciptaannya, bukankah kita manusia juga seharusnya peduli sama seperti Allah yang peduli dengan dunia ini, yang peduli dengan alam ciptaan lainnya, yang peduli dengan kehidupan kita manusia. Jemaat yang terkasih, di awal khutbah tadi saya mengatakan bahwa ketika Allah memberikan aturan dan ketetapan, sesungguhnya itu adalah demi kebaikan kita. Dasongoni do hita na toras nang tua kaya na kota. Molo keluar hoa manginang sia jabu nang paborngi kumula dah. Demi kebaikan anak-anak kita itu sebenarnya. Kalau berteman lihat lenangnya, unang salah homardongan. Ada aturan, ada ketetapan. Haruhita natoras tabain aturan tua kaya anak kota demi kebahagiaan anak-anak kita. Dasongonido nang debata maradopok kita memberikan aturan dan ketetapan. Aturan dan ketetapan itu juga yang Allah berikan kepada umat pilihannya, bangsa Israel, dalam perjalanan setelah mereka keluar tanah Mesir. 430 tahun mereka diperbudak. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian, di mana Allah sudah bersumpah kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub, tanah perjanjian. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Allah memberikan aturan-aturan ketetapan untuk menyadarkan bangsa Israel, kalaupun mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, itu bukan karena kekuatannya, itu bukan karena kehebatan, itu bukan karena kebaikannya. Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Jika Tuhan sudah memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik untuk kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan barang-barang yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun yang tidak kau tanami, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Fasilitas yang dimiliki oleh bangsa Israel, jangan pernah membuat mereka lupa siapa yang memberikan fasilitas itu kepada mereka. Deidosi paingot nang tuhita, fasilitas yang kita miliki dalam hidup ini, yang dipercayakan oleh Tuhan, jangan pernah membuat kita lupa siapa yang sudah mempercayakan dan memberikan fasilitas itu kepada kita. Bagaimanapun umat Tuhan melalui nats kita ini diingatkan, Tuhanlah yang memberikan semua apa yang akan mereka miliki, apa yang mereka pakai, dan apa yang mereka nikmati, bahkan akan terus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Padahal hamokuson terupuk jamita di minggu nasalpo. Padahal hamukuson. Karena itu Tuhan memperingatkan mereka sebelum memasuki tanah Kanaan. Allah memperingatkan agar mereka terus memelihara tahun Sabat dan tahun Yobel. Kalau hari ke-7, Amang dan Inang jemaat yang terkasih, disebut dengan hari Sabat, maka tahun yang ke-7 disebut dengan tahun Sabat. Hal ini dihitung sejak bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan mengusahakan tanah pertanian dan perkebunan, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 3, menabur benih dan menanam anggur. Maka pada tahun yang ke-7 adalah masa peristirahatan bagi tanah. Selama 1 tahun penuh, tanah itu tidak boleh ditaburi, tidak boleh ditaburi benih untuk dituai. Kemudian anggur pun tidak boleh, tanaman anggur pun tidak boleh diranting. Kalau kita baca tadi di ayat 5, bahwa selama tahun Sabat, apabila tanah itu menghasilkan tuaian, hal itu tidak boleh dimakan sendiri.
bukan untuk kepentingan sendiri lagi di tahun yang ke-7, namun harus dinikmati oleh semua orang, baik budak laki-laki atau perempuan, orang upahan, orang asing, ternak yang bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, melalui perintah Allah ini, sesungguhnya kita diingatkan akan makna tahun Sabat. 1 tahun yang menunjukkan kepedulian. Jika Allah peduli dengan kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya, sekali lagi, bukankah kita juga harus peduli dengan alam dan sesama kita? Tahun Sabat mengingatkan kita bahwa tanah juga perlu beristirahat. Sama seperti kita manusia yang diingatkan bahwa kita pun perlu beristirahat. Datu kula na mangulah kita siya manogot sa hatu na borngin nang hari Minggu pedang taliat kita lahu marsaur dohot Tuhani. Seperti manusia yang perlu beristirahat, tanah juga perlu beristirahat. Menghargai hari Sabat, menghargai tahun Sabat, nang pola mabiar manang ganggu. Ngahya usukun salah ruas ni huriat tabuan sedang marminggu hoinang hari Minggu. Apalagi kalau di kota besar ini ada jadwal dari pagi sampai sore. Tapi ibu itu menjawab, pala dia hari Minggu menang nagudangan nakapanuhor ninna. Ada godaan memang. Tapi ketika kita setia untuk memberikan waktu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan. Kalau Tuhan memberikan aturan perintah, Tuhan pasti menjamin kelangsungan kehidupan kita. Kalau kita baca ke ayat yang berikutnya di ayat 20, bangsa itu sempat bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kami makan pada tahun ke-7? Bukankah kami tidak bisa menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Kemudian di ayat 21 Allah berkata, aku akan memerintahkan berkatku pada tahun ke-6 sampai tahun ke-9 pun hidup bangsa itu akan tercukupi. Nasibatan na tanggung-tanggung dohita makaposi Tuhan di ngulut tahun. Tuhan bukan meminta kita untuk tidak bekerja, tapi Tuhan meminta kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Bahkan tanah ciptaan Tuhan pun perlu beristirahat. Ahaman no panganon nami. Tahun ke-6 Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Mungkin kita masih mengingat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan bagi Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kelaparan. 7 tahun masa kelaparan tidak terjadi di tanah Mesir. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf menafsirkan mimpi. Dalam 7 tahun masa kelimpahan mereka bisa mengelola hasil bumi. Tidak ada yang berkekurangan. Sekali lagi, kalau Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan akan bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan kita. Selama kita terus meyakini dan mempercayai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kemudian dalam nats kita ini juga kita diingatkan, sama seperti peringatan Allah kepada bangsa Israel untuk memelihara tahun Yobel. Perhitungan tahun ini adalah 7 kali tahun Sabat, 49 tahun berarti. Jadi hari tahun ke-50 lah yang disebut dengan tahun Yobel. Dan berdasarkan tahun Yobel ini pula yang akhirnya kita mengenal sebutan Jubileum. 50 tahun merayakan Jubileum. Molo di luas Tuhani gajah ngari-ari ni ngoluta basa 100 tahun mak. Tapi so nari nga jarang jol mak. Saat tu na 100 tahun. 2 sama 20 di hari Jubileum. Sama seperti perintah Allah untuk menghargai tahun Yobel, tahun ke-50. Kalau ada orang yang berhutang kepadamu, bebaskan dari hutang itu. Kalau ada orang yang dijadikan budak, bebaskan dia sebagai orang merdeka. Kalau dia menggadaikan tanahnya karena sulitnya hidupnya, bebaskan, kembalikan kepada mereka yang mempunyai tanah itu.
Ala di paingot do bangsa Israel tangkas eho pihatu badona jolo di tanah Mesir. Kita ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Hatu badohamu najolo. Itu Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Makanya setiap tahun Yobel mereka harus menghargai aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya pikir firman Tuhan ini juga menjadi perenungan bagi setiap kita pada saat ini. Bagaimana Allah itu diingatkan kembali bagi kita sangat mengasihi bumi dan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Kemudian dia mengutus Kristus untuk membebaskan kita juga dari perbudakan dosa, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Allah mengaruniakan kepada kita anaknya Yesus Kristus, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi menjadi orang merdeka dan beroleh kasih karunia kehidupan yang kekal. Karena Tuhan sudah memperdamaikan kita, maka kita pun harus berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan alam. Mengingat kembali akan mandat yang sudah diberikan oleh Tuhan, memelihara ciptaan Tuhan, mengistirahatkan tanah, molosomartani hita, bohado hita, mengalehonti kita siana karutinitas kesibukan kita juga untuk memberikan waktu bagi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah memberikan berkat, bagaimana dalam hidup kita juga orang lain akan menjadi bersuka cita karena hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mau lihat tema di Tuhani dia karuas ni huria yang merasakan berkat Tuhan yang diterimanya, baik kecil ataupun besar, tapi dia sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di tengah-tengah pandemi wabah virus corona yang terjadi ini. Karena apa yang kita miliki ini Tuhan mengingatkan melalui tahun Sabat dan tahun Yobel, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi ketika Tuhan memberkati, hidup kita juga harus menjadi berkat buat sesama kita. Ada kelepasan dan pembebasan, membawa sukacita bagi sesama kita. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk mengasihi kita, kita pun terpanggil untuk mengasihi sesama kita, dan termasuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Benar-benar bertanggung jawab, memelihara bukan menguasai. Di sermon Parhaladu saya katakan hari Jumat itu, ketika saya melayani di HKBP Tongging tahun 2002, itu hasil karena di sana mereka menanam bawang, tapi hasil bawang itu tidak bagus. Dan kata mereka ternyata tanah itu tidak pernah diistirahatkan. Sejak itu makanya tanah itu tidak ditanami oleh bawang beberapa tahun kemudian, karena tanah mulai kehilangan unsur haranya. Karena itu tanah juga perlu beristirahat. Apalagi kita mula tak sadari isi do hita siapa no paoni la siya tanoi do hita siya tanu mula tu tanu do. Jadi bagaimana kita menghargai sesama ciptaan lainnya sebagai bentuk ketaatan kita akan aturan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang pasti amang inang jemaat yang terkasih, tak perlu ragu atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menjamin, Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, anak-anak kita, masa depan kita, generasi kita. Jika mulai saat ini juga kita berusaha untuk bertanggung jawab dengan aturan dan ketetapan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu marilah mencintai Tuhan, semakin bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita sadar bahwa kita hanyalah menerima mandat dan Tuhanlah pemilik yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang masih memberikan kami kesempatan, kesehatan, terlebih dalam ibadah kami Tuhan di bait-Mu yang suci ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Engkau Tuhan memberikan aturan dan ketetapan demi kebaikan kami, manusia ciptaan-Mu,
yang Kau berikan mandat untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, dan bagaimana hidup kami juga bisa menjadi berkat buat sesama kami. Melalui firman Tuhan Kau mengingatkan bahwa Engkau begitu mengasihi dunia dengan segala isinya. Karena itu Engkau mengingatkan kami juga Tuhan, sama seperti Engkau yang mengasihi dan peduli. Kami juga sebagai manusia ciptaan-Mu harus peduli terhadap alam lingkungan kami dan peduli terhadap sesama kami. Karena itu berkatilah kami Tuhan, melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Karena Engkaulah pemilik segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk kami miliki apapun yang ada pada kami saat sekarang ini. Dan Kau mengingatkan kami juga untuk semakin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tuhan, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Ajar kami untuk menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.